Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya Asri Hudatul Aini, calon guru penggerak angkatan 9, kelas 0936, Kabupaten Lombok Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan fasilitator saya, yaitu Bapak Zohri Ratna MID, dan pengajar praktik saya, Bapak Hafizul Hadi SPD. Pada tugas demonstrasi kontekstual ini, kami melakukan praktik coaching dalam supervisi akademik. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 yang berperan dalam praktik coaching kali ini, yaitu saya sendiri, Asri Hudatul Aini, berperan sebagai advisor. Ibu Devi Eti Widianti berperan sebagai coach. Bapak Muhammad Sahroni berperan sebagai coach. Dan Bapak Igede Ngurah Sutama berperan sebagai pengamat. Untuk dimaklumi, karena sesuatu dan lain hal, tugas praktik coaching kali ini kami lakukan dengan moda daring. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada tugas demonstrasi kontekstual ini, yaitu CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lainnya untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Untuk alur coaching supervisi akademik pada demonstrasi kontekstual, yaitu prasupervisi, di mana saya selaku supervisor memberikan beberapa pertanyaan kepada coach. Dalam hal ini, Ibu Devi Eti Widianti, sebelum Ibu Devi melakukan coaching. Tahap berikutnya adalah supervisi, yaitu saya akan melakukan observasi selama proses coaching, di mana Ibu Devi akan melakukan coaching dengan coachnya, dalam hal ini Bapak Muhammad Sahroni. Dan tahap yang terakhir adalah pasca supervisi, yaitu saya memberikan refleksi dan umpan balik kepada Ibu Devi terkait proses coaching yang dilakukan bersama Bapak Muhammad Sahroni. Sebelum Bapak Ibu guru hebat menonton video kami, izinkan saya memaparkan permasalahan yang disampaikan coach kepada coach dalam coaching. Percakapan coaching ini merupakan situasi nyata yang dialami oleh coach. Permasalahan yang dialami coach yaitu beberapa muridnya mengalami penurunan partisipasi dalam belajar jika dibandingkan dengan partisipasi belajar muridnya di awal tahun pelajaran baru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Asri. Bagaimana kabarnya Bu Devi? Alhamdulillah sehat Bu. Anak-anak sehat Bu Dev? Alhamdulillah sehat juga, keluarga saya di rumah. Bu Asri gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Devi. Bu Devi, kemarin Bu Devi menyampaikan akan melakukan coaching ya hari ini? Oh iya Bu, benar sekali. Jadi hari ini rencananya saya akan melakukan coaching bersama Pak Roni Bu. Oh, apa nih persiapan yang sudah Bu Devi lakukan? Tentunya persiapan pertama yang saya lakukan itu adalah menentukan waktu coachingnya dulu ya Bu, bersama coach saya. Kemudian dalam hal ini yaitu Pak Roni, saya sudah membuat kesepakatan juga bahwa coaching ini nanti akan kami lakukan secara daring Bu. Oh, dari rencana-rencana yang Bu Devi sudah buat nih, kompetensi dasar coaching yang mana nih yang Bu Devi akan kembangkan? Seperti yang kita tahu ya Bu, bahwa kompetensi dasar coaching itu kan ada 3, yaitu ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya berharap nanti saya bisa belajar untuk bisa hadir secara penuh selama proses coaching berlangsung,
memahami perasaan yang sedang dirasakan coach saya. Kemudian saya berharap juga saya bisa belajar mendengarkan secara efektif apa-apa yang disampaikan oleh coach saya, Bu. Dan yang terakhir, saya berharap saya bisa belajar memberikan pertanyaan yang berbobot yang dapat menggiring coach saya nanti untuk memahami masalahnya yang berdampak pada coach saya dan menemukan proses dari potensi yang dimiliki oleh coach saya, Bu, untuk menemukan permasalahannya. Luar biasa sekali yang disampaikan Bu Devi. Nih Bu Devi, kemudian dari ketiga kompetensi dasar yang Bu Devi paparkan tadi nih, yang mana nih yang Bu Devi mau fokuskan ini yang ingin saya amati? Saya berharap Bu Asri bisa mengamati ketiga kompetensi dasar itu, Bu, agar nanti saya bisa terus belajar, mengembangkan kompetensi dasar coaching saya, dan mengetahui di mana sih letak kekurangan yang harus saya perbaiki, begitu, Bu. Oke, jadi Bu Devi ingin saya itu merefleksi dan memberikan umpan balik untuk ketiga kompetensi coaching itu ya, Bu ya? Iya, Bu. Oke, dari semua kompetensi yang Ibu ungkapkan tadi nih, yang akan Bu Devi lakukan selama proses coaching, bagaimana penilaian Bu Devi sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Yang pertama, untuk bisa hadir secara penuh, saya berharap saya bisa sabar, terbuka, dan ingin lebih tahu terhadap apa sih yang akan disampaikan oleh coach saya, Bu, untuk mencapai kompetensi mendengarkan aktif. Saya berharap saya bisa membuang asumsi dan asosiasi saya dan fokus begitu, Bu, mendengarkan coach saya, serta tidak melebeli apapun kondisi dari coach saya, Bu. Dan yang terakhir, saya bisa mencapai kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya berharap saat coaching saya bisa membuat pertanyaan berdasarkan mendengarkan efektif yang membantu coach saya menemukan potensi dirinya sehingga ia mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, Bu. Luar biasa sekali Bu Devi pemaparan nilai yang ingin Bu Devi capai ya dalam coaching ini. Lalu nih Bu Devi, apa harapan Bu Devi dari supervisi yang nanti akan kita lakukan? Tentunya saya berharap semua berjalan sesuai dengan yang kita harapkan ya Bu Asri. Semua kompetensi coaching dapat terwujud dan coach saya tentu merasa terbantu dengan menjadi senang, nyaman pada saat coaching dengan saya. Oke, baiklah Bu Devi, itu saja sih ya proses supervisi kita Bu Devi. Saya mohon izin untuk tetap hadir di room ini untuk mengamati. Baik, Bu. Itu yang sangat saya harapkan ya, Bu Asri. Saya berharap dengan adanya Bu Asri bisa memberikan saya refleksi dan umpan balik untuk perbaikan coaching saya ke depannya, Bu. Oke, baiklah Bu Devi. Selamat melakukan coaching ya. Semoga Allah memudahkan Bu Devi. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bu Asri. Sama Bu Devi. Selamat pagi Pak Roni. Selamat pagi Bu Devi. Gimana kabarnya nih, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak Ron. Jadi sebagaimana yang kita jadwalkan kemarin Pak Ron, kita pagi ini akan melakukan coaching. Jadi mohon maaf ya Pak Roni, karena kita melakukan coaching ini dengan mode daring dan tidak apa-apa kan Pak Ron? Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Oke. Mohon izin juga ya Pak Ron, coaching kali ini kita akan direkam, nanti akan dilihat oleh fasilitator. Boleh nggak Pak Ron? Boleh banget. Baik. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak Roni. Bu. Jadi, apa nih yang akan kita diskusikan kali ini Pak Ron? Ya,
terkait dengan apa namanya tingkat partisipasi murid saya Bu yang akhir-akhir ini terlihat rendah. Tidak seperti di awal-awal ketika tahun ajaran baru itu mereka semangat sekali. Terlihat dari istilahnya terlihat dari mukanya yang ceria, lihat dari keaktifan mereka dalam belajar. Sekarang ini semuanya seperti hilang Bu di anak murid saya ini. Nah, sehingga itulah kemudian yang menyebabkan saya menelpon Bu Devi beberapa waktu yang lalu untuk menanyakan bagaimana kesiapan Ibu Devi untuk melakukan coaching terhadap saya. Dan saya bersyukur hari ini kita bisa bertemu dengan Bu Devi dan melaksanakan proses coaching ini. Baik, Nah, begitu, Bu. Baik. Jadi Pak Roni pagi ini mau membicarakan tentang rendahnya partisipasi murid Pak Roni dalam pembelajaran ya? Iya, ya begitu Bu. Oke, nah kira-kira nih Pak Roni, apa sih harapan Pak Roni dari percakapan kita pagi ini? Harapan saya intinya cuma satu Bu ya, bagaimana supaya murid saya ini terlihat aktif dalam pembelajaran, partisipasinya tinggi dalam pembelajaran, nah, sehingga semua hal yang saya rencanakan dalam pembelajaran itu bisa tercapai oleh mereka. Tentunya dengan rasa senang, rasa aman dan gembira dalam pembelajaran. Begitu Bu. Oke, jadi pagi ini kalau yang saya tangkap dari percakapan kita tadi, Pak Roni ingin mendapatkan solusi terbaik ya dari permasalahan yang Pak Roni alami terkait partisipasi pembelajaran murid Pak Roni yang rendah. Betul begitu Pak Roni? Betul Bu, sangat betul. Nah, jadi kalau menurut Pak Roni nih, anak-anak yang memiliki partisipasi yang baik itu seperti apa sih? Iya, saya bercermin dari awal tahun ajaran baru. Di situ pada saat itu saya langsung memegang di kelas 2. Dan ketika saya masuk itu terlihat mereka bersemangat belajar. Terlihat dari raut mukanya yang happy, ceria, begitu menyambut saya datang. Kemudian begitu saya mengucapkan salam, mereka semuanya kompak menjawab salam, suaranya juga besar. Kemudian kita ajarkan dia treatment tepuk, bernyanyi, bersemangat, bersorak-sorak, itu mereka antusias sekali responnya. Bahkan dalam pembelajaran pun juga mereka sangat aktif sekali mengerjakan tugas kelompok, mandiri, begitu. Nah, itu yang saya lihat. Jadi ketika mereka seperti itu, saya melihatnya mereka sangat aktif. Nah, tetapi itu berbeda sekali dengan kondisi yang sekarang. Ketika saya masuk, mereka jadi lemah, mereka asik bermain sendiri, bahkan diminta menulis juga hanya beberapa yang mau menulis, begitu. Ya, begitu. Oke, baik. Jadi murid yang dikatakan memiliki partisipasi yang baik itu murid yang bersemangat mengikuti pembelajaran ya Pak ya? Iya begitu Bu, saya pengertiannya. Oke, nah jadi kalau anak yang partisipasi belajarnya baik di kelas Pak Roni, kita beri skor 10. Jadi kira-kira nih anak-anak yang kurang partisipasi belajarnya itu berada di skor berapa ini Pak Roni? Iya, yang dibandingkan dengan yang dulu ya, Bu ya, itu mungkin menurut saya yang dulu itu ada di skor 8 Bu ya. Tapi dengan kondisi yang sekarang ini, anak-anak dengan semangat mereka yang rendah mungkin berada di angka 4 Bu. Oke, 4. Di level 4 ya? Di level 4. Nah, dengan kondisi ya mereka seperti yang saya jelaskan tadi Bu, bahkan mereka sebelum pada saat proses pelajaran pun juga mereka sering keluar tanpa izin, lari nggak jelas begitu. Sebenarnya seperti acuh Bu dalam pembelajaran. Nah, sehingga saya mengatakan bahwa memang sangat rendah partisipasinya begitu dalam belajar. Oke, jadi di level 4 ya Pak Ron ya? Iya. Nah,
rencana Pak Roni ke depan nih, Bapak akan meningkatkan ke level berapa nih? Ya, Dan indikatornya apa? baik. Saya pengen sih Bu ya, seperti awal-awal tahun ajaran baru, Ibu. Mereka itu aktif sekali begitu ya. Dan pokoknya semua yang kita ajarkan tuh mereka ikuti begitu. Iya. Itu menurut saya berada seperti yang sudah saya sebelumnya bilang, bahwa itu menurut saya ada di level 8. Dan dengan kondisi yang sekarang, saya mau level itu diulang kembali. Maksudnya mereka saat sekarang ini bisa berada di level 8. Kalau memungkinkan untuk itu. Artinya bahwa tidak muluk-muluk karena mereka pernah berada di level itu sebelumnya. Nah, menurut saya, masa ia tidak bisa berada di level itu sekarang? Kondisinya juga sama, orangnya juga sama, waktunya juga mungkin yang berbeda. Cuman gurunya sama, kemudian anak-anaknya juga sama. Oke, baik. Nah, kira-kira nih, tindakan yang bisa Pak Roni lakukan untuk bisa membuat anak-anak yang kurang berpartisipasi dalam belajar tadi menjadi aktif kembali dalam pembelajaran bagaimana? Ya, kalau rencana tindakan sih selama sampai hari ini, karena beberapa kali coba saya kaji melalui literatur yang relevan begitu Bu, bahwa memang perlu mungkin ada penyesuaian dalam proses pembelajarannya, perlu ada variasi dalam model pembelajarannya, kemudian diturunkan menjadi metode, teknik, dan media, dan lain sebagainya. Perlu saya ganti itu semuanya. Gitu. Iya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin suasananya kali Bu ya. Suasana belajarnya tidak hanya di dalam kelas, tetapi saya malah berencana mau di luar. Jadi kegiatan belajar outdoor begitu. Nanti dengan skemanya, teknisnya bagaimana, saya belum pikirkan sampai ke situ. Cuman melihat keaktifan mereka yang sekarang ini, mungkin sangat perlu mungkin saya mencoba untuk belajar di luar ruangan Bu, begitu. Ya, luar biasa sekali idenya Pak Roni ya. Kira-kira nih, apa sih kendala yang Pak Roni rasakan dalam menerapkan tindakan ini? Ya, pertama kendalanya karena saya belum pernah menerapkan itu Bu ya. Jadi ini barang baru buat saya, cara baru buat saya, jadi perlu mungkin saya belajar lagi Bu, terutama. Nah ini belajar lagi ini yang menjadi tantangan tersendiri juga buat saya ini, begitu. Karena memang saya terlalu terlena dengan cara belajar yang saat ini saya lakukan begitu Bu, dan ini perlu ada penyesuaian. Saya pikir bagus juga buat saya, tetapi perlu tenaga yang ekstra juga buat itu. Oke, berarti Pak Roni sudah ada solusi ya dari permasalahan yang Pak Roni alami ini? Untuk solusi sih masih belum, karena memang saya belum coba ini, tetapi saya mau coba cara ini Bu, dulu untuk beberapa waktu ke depan, mudah-mudahan bisa. Tapi kalaupun memang dia tidak bisa nanti berubah, tentu saya akan coba lagi dengan cara-cara yang lain. Oke, nah sekarang nih, apa rencana Pak Roni yang akan dilakukan untuk mewujudkan murid Pak Roni agar aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran Pak Roni di kelas? Rencana ya pertama mungkin dari sisi, karena memang itu secara umum ya, secara garis besar yang saya jelaskan tadi itu. Mungkin nanti yang lebih spesifiknya itu adalah saya akan membuat perangkat, tentunya perangkat pembelajaran RPP yang sesuai dengan variasi model pembelajaran yang terbaru. Mungkin nanti saya akan taruhkan di situ. Kemudian media-media yang saya gunakan ini kan juga perlu penyesuaian Bu. Jangan hanya nanti media-media ini malah sebaliknya memberatkan siswa kita atau memberatkan saya, tetapi bagaimana saya mengemas media ini ramah lingkungan, bisa cepat didapatkan dan tidak menjadi sampah tentunya Bu nanti ke depan. Karena memang bagus sekali ya Pak Ron ya. Iya. Nah, kira-kira adakah kendala ini yang Pak Roni rasakan saat menerapkan rencana Pak Roni tersebut? Belum tahu sih Bu ya kalau kendala. Mungkin nanti cuman yang pasti karena saya di luar ruangan Bu ya, perlu nanti mungkin
cara mengatur anak-anak. Bicara mengatur anak-anak ini karena memang di luar, lost control kita, malah ini juga masih kelas 2 juga, sedang aktif-aktifnya bermain. Nah, itu mungkin nanti bagaimana cara kita mengatur strategi supaya mereka ikut sesuai dengan arahan kita. Nggak mungkin sekali kita kasih tahu mereka langsung mau, nggak mungkin. Pasti nanti ada. Nah, itu mungkin kendala yang paling berat ketika harus belajar di luar ruangan, kemudian menyiapkan media-media yang variatif. Nah, itu mungkin. Tapi saya sebisa mungkin akan melakukan itu, dan walaupun ada kendala, saya akan tetap coba lagi. Ya, baik Pak Ron. Jadi langkah yang akan Pak Roni ambil nih untuk mengatasi atau meminimalisasi kendala tersebut kira-kira apa? Mungkin nanti kalau yang di luar ruangan, saya mau pakai, kalau saya pakai sound system kan susah juga, nanti terganggu kelas-kelas yang lain ya. Nanti skopnya yang kita, misalnya kalau di luar ruangan nanti area bermainnya atau area pembelajarannya dibatasi mungkin supaya dia tidak terlalu jauh menganalisa apa objeknya misalnya. Ya, kemudian medianya mungkin karena memang nanti ini berat medianya, bisa mungkin kita buat yang kecil-kecil saja yang sesuai dengan umur dan perkembangan mereka juga intinya. Ya. Itu mungkin yang untuk saat ini, Bu. Oke. Nah, kalau orang atau rekan yang bisa membantu Pak Roni nih dalam memaksimalkan terwujudnya rencana aksi Pak Roni. Iya, kalau teman sejawat di saat jam pembelajaran berlangsung mungkin tidak ada, Bu ya, karena memang kita di sekolah ini juga pas gurunya, pas kelasnya, pas gurunya, jadi tidak ada guru yang nganggur. Nah, saya pikir mungkin kalau teman diskusi setelah pembelajaran selesai atau di sela-sela jam istirahat mungkin ya banyak guru-guru yang lain gitu. Tapi untuk eksekusi memang saya harus sendiri, Bu, dalam mengeksekusi rencana ini. Ya, Bu. Baik. Jadi berapa lama nih kira-kira waktu yang Pak Roni butuhkan untuk merencanakan rencana aksi Pak Roni sehingga Pak Roni bisa melaksanakan praktek pembelajaran tersebut? Ya, saya karena hari ini weekend, Bu ya, mungkin minggu depan saya sudah bisa melaksanakan itu. Saya usahakan minggu depan hari Senin, tetapi tidak bisa langsung kelihatan hasilnya. Senin kita mulai langsung ada, mungkin enggak. Karena ini saya guru kelas, setiap hari saya ketemu sama mereka, ya mungkin butuh 2-4 hari lah untuk menemukan hasil. Nah, sehingga minggu depan di weekend itu saya pikir sudah ada hasilnya, Bu. Oke, jadi nanti rekan sesama guru ya, Pak Ron, yang akan membantu Pak Roni dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut ya, untuk persiapannya. Iya, Bu. Nah, kira-kira ada beberapa guru yang akan membantu Pak Roni nanti? Untuk sekarang ini karena mungkin pernah di kelas atas mungkin cuma 1 orang, Bu, karena memang kelas atas ini saya melihatnya di beberapa bulan belakangan ini mereka juga sering melakukan model-model pembelajaran dan kegiatan-kegiatan yang tingkat partisipasi anaknya juga cukup tinggi saya melihatnya begitu. Dan mungkin nanti saya diskusi dari situ, ada di kelas 6, mungkin nanti saya bisa diskusi dengan guru kelas 6, Bu. Oke. Nah, jadi Pak Roni kalau boleh saya menyimpulkan, berarti Pak Roni sudah menemukan solusi ya dari hambatan atau kendala yang Pak Roni rasakan tadi ya? Untuk saat ini ya ada rencana solusi, tetapi belum menjadi solusi karena kita belum melaksanakannya begitu, Bu ya, belum tahu juga hasilnya. Baik, jadi dari apa yang Pak Roni atau dari apa yang kita bicarakan tadi, kira-kira apa sih yang Pak Roni dapatkan dari pembicaraan kita ini dari awal sampai sekarang? Sesuai ya, tidak dengan tujuan pembicaraan kita dari awal? Pertama ya
sesuai Bu ya, karena memang tadi apa yang Ibu juga sudah tanyakan ke saya, kemudian bagaimana solusinya, itu saya pikir sangat tepat, sangat berkaitan. Nah, sehingga nanti ke depan tinggal saya nanti menyesuaikannya, bisa tidak berubah anak-anak murid saya dengan solusi yang telah kita sepakati tadi. Oke. Tapi ngomong-ngomong nih Pak Roni ya, pernah Pak Roni tanyakan ke rekan Pak Roni di sekolah tentang tingkat keberhasilan dan dari penerapan rencana aksi yang Pak Roni lakukan? Belum Bu, karena memang saya melihatnya di kelas lain itu seperti misalnya pembelajaran outdoor Bu ya. Belum pernah ada saya melihat kelas-kelas lain yang melakukan pembelajaran outdoor. Mereka malah lebih ke pentas seni mereka di luar, biasa begitu, pentas seni kelas. Hanya itu. Jadi yang fokusnya ke pembelajaran outdoor guna meningkatkan partisipasi itu belum pernah. Cuman memang mereka beberapa kali pernah melakukan itu, tapi di dalam kelas. Nah, saya nanti mencoba akan mengambil itu juga, nanti beberapa bagiannya begitu, tidak semuanya mungkin ya. Oke. Saya variasikan dengan model-model yang saya akan coba lakukan. Mudah-mudahan bisa. Baik. Baik, jadi Pak Roni, kita sudah sampai di sesi akhir dari coaching ini. Kira-kira nih, bagaimana sih perasaan Pak Roni sekarang setelah melakukan coaching dengan saya? Ya, plong Bu, plong sesuai dengan rencana, karena memang saya menginginkan ada solusi yang lebih pas dengan kondisi murid saya yang begini, dan Ibu juga support saya. Mudah-mudahan nanti tentu harapan saya bisa sesuai dengan kenyataan nanti yang saya temukan, terutama di partisipasi saya yang tentu berubah dari yang sekarang menjadi lebih baik tentunya. Baik. Jadi Pak Roni, kita akan ketemu lagi setelah Pak Roni melaksanakan rencana aksi ya. Ya. Ya, saya menunggu kabar baik dari Pak Roni, guys. Iya, terima kasih Bu atas waktunya sudah mendengarkan cerita saya. Baik. Semoga nanti ada hasilnya Bu. Iya Pak, semoga kita sehat selalu, guys. Sampai di sini dulu ya Pak Ron. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Devi, akhirnya selesai juga ya coachingnya. Iya nih Bu Asri, alhamdulillah. Bagaimana nih perasaannya setelah melakukan coaching Bu Dev? Alhamdulillah ya Bu Asri, lega sekali karena sudah bisa membantu Pak Roni menemukan sendiri permasalahan yang Pak Roni hadapi, dan Pak Roni bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, nih kira-kira Bu Dev ini sudah tercapai tidak indikator dari kompetensi yang ingin kita capai seperti yang kita bahas tadi di pra-supervisi? Oke, alhamdulillah yang saya rasakan ya Bu Asri, ya, sepertinya bisa mencapai ketiga kompetensi dasar coaching tersebut yang kita bahas tadi Bu. Jadi saya sudah bisa hadir secara penuh, kemudian saya mendengarkan dengan efektif apa-apa yang disampaikan oleh Pak Roni, dan saya bisa memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oke, nih kemudian ini Bu Dev, apa yang membuat Bu Devi ini bisa menilai demikian Bu Dev? Ini berdasarkan indikator yang saya rasakan Bu ya, saya melakukannya. Jadi menurut pendapat saya merasa sudah hadir secara penuh saat coaching tadi. Hal ini saya lihat dari saya bersabar, bersikap terbuka, dan memiliki rasa ingin tahu terhadap semua apa yang disampaikan oleh Pak Roni. Saya juga sudah mencapai kompetensi mendengarkan aktif. Hal ini saya rasakan karena saya bisa membuang asumsi dan asosiasi saya dan fokus mendengarkan Pak Roni, begitu Bu. Dan saya sudah bisa memberikan pertanyaan berbobot yang bisa
membantu Pak Roni menemukan potensi dirinya sehingga Pak Roni bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Roni hadapi di kelasnya. Oke, terus kemudian ini Bu Dev, tadi saat Bu Devi melakukan coaching ini bersama Pak Roni, saya juga mencatat beberapa poin penting. Jadi saya mohon izin ya Bu Devi ya untuk menyampaikan beberapa catatan saya. Boleh ya Bu Dev ya? Oh silakan Bu Asri, itu yang saya harapkan. Baik, terima kasih Bu Devi ya, izin ya. Jadi Bu Dev ini kan tadi diskusi itu yang sudah Bu Devi lakukan itu sangat hangat, kemudian santai, terus bahasa tubuh yang terlihat antusias sekali begitu. Kemudian Bu Devi juga begitu sabar dalam menuntun Pak Rodi menemukan sendiri potensi dan solusinya. Nah, Bu Devi juga terlihat sangat fokus mendengarkan apa-apa yang disampaikan Pak Roni. Dan ini terlihat dari Bu Devi bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, ya, dan mendetail sekali pertanyaan-pertanyaannya sehingga berdasarkan kata kuncinya ya, sehingga Pak Roni itu bisa begitu loh menemukan potensi yang tersembunyi dalam diri Pak Roni. Nah, dari menyadari potensinya itu Pak Roni akhirnya bisa menemukan sendiri solusinya begitu. Jadi dari pertanyaan berbobot itu bisa ketemu gitu solusinya yang disampaikan oleh Pak Roni sendiri. Hanya saja ini Bu Devi ada beberapa catatan penting mungkin ya. Tadi dari kesabaran Bu Devi, antusiasnya Bu Devi. Tadi saya satu sih menangkap tadi ketika Pak Roni bercerita itu Bu Devi kadang sering begini, apa namanya, seperti memotong, mungkin maksudnya bukan memotong ya. Iya. Ya, jadi biarkan begitu maksudnya Pak Roni itu selesai dulu mengeluarkan semuanya, baru kemudian ke pertanyaan berikutnya atau ke tanggapan berikutnya begitu. Itu saja sih Bu Dev, selebihnya itu luar biasa sekali ya Bu Devi ya. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu Asri. Ya sama-sama Bu Devi. Nah nih terus kemudian ke depannya Bu Devi, ke depannya ini kompetensi apa yang ingin Bu Devi kembangkan setelah coaching ini selesai? Tadi Bu Asri sudah menyampaikan bahwa saya bisa hadir secara penuh, kemudian sudah mendengarkan dengan efektif dan sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Hanya saja ke depannya saya bisa lebih mengembangkan dan meningkatkan diri saya Bu dalam hal membuat pertanyaan yang berbobot yang bisa membantu coach saya menemukan dan menyadari potensi dirinya ya Bu, sehingga coach saya itu mampu menemukan sendiri solusi yang ia hadapi. Dan tadi masukan dari Bu Asri juga akan saya dengar untuk untuk perbaikan coaching saya selanjutnya Bu. Oke, baik Bu Devi. Pertanyaan terakhir nih Bu Devi ya. Kita ini. Menurut Bu Devi nih, apa indikator sehingga Bu Devi itu menyimpulkan bahwa coaching kita ini berhasil Bu Devi? Oh iya Bu Asri, tadi kan Pak Roni sudah bisa menyadari potensi yang ia miliki sehingga Pak Roni itu bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang ia hadapi tanpa saya memberikan asumsi ataupun asosiasi. Nah, meskipun permasalahan yang dihadapi oleh Pak Roni itu sudah pernah saya alami juga ya Bu, tapi saya berusaha menahan diri saya agar saya tidak berasumsi dan berasosiasi, melainkan saya fokus mendengarkan semua apa yang disampaikan oleh Pak Roni. Jadi Pak Roni juga terlihat lega Bu. Jadi karena saya sudah menanyakan langsung perasaannya setelah melakukan coaching tersebut. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Devi ya. Semoga kedepannya nih Bu Dev kita lebih baik lagi Bu Dev. Kemudian ini udah selesai lagi nih, alhamdulillah nih Bu Dev ya, sudah selesai proses observasi kita di Bu Dev. Ya, sudah selesai. Amin, amin Bung G. Terima kasih Bu Asri atas waktunya. Sama-sama Bu Dev. Jadi kita akhiri Bu Dev ya. Ya, baik Bu Asri, saya mohon izin ya Bu, karena saya juga ada kelas Bu. Oke, baik. Sama-sama Bu Devi. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.